Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bertemu. Ini saya videokan kipas karena ada yang merequest bertanya, Bang, kalau kipasnya tenggelam, yang kita kikir atau yang kita buang di kipas itu yang mana? Nah, saya tidak bisa membalas melalui WA dan saya tidak bisa membalas melalui TikTok dia. Saya mau jelaskan, kipas itu bermacam-macam bentuknya. Kipas itu ada yang sedikit aja kemiringannya seperti ini, ada juga yang lurus ke sini. Cuma rata-rata yang lurus itu kebanyakan dipotong orang. Cuma kalau yang aslinya hampir rata-rata seperti ini. Nah, itu dia kipas itu. Kalau ini kipas turbo, merek turbo. Kalau tidak salah ingat saya, ini buatan Haji Muhyiddin. Ini turbo, memang bentuknya kurang lebih seperti begini aslinya. Cuma bentuk kipas ini kan tergantung selera. Ada yang besar di ujung sini, kecil ke sini. Kalau ini dia bentuknya kurang lebih seperti speed, kipas speed. Nah, ini dia. Nah, kipas juga ada yang bentuknya seperti ini, yang lebih condong ke belakang, lebih condong. Kalau ini kan agak lurus sedikit. Nah, ini kan agak condong. Kalau ini agak rata sedikit, tidak terlalu condong ke belakang, cuma tidak juga rata. Nah, begitu kan, dia beda-beda. Kalau ini punya buatan Jarni. Nah, ini dia. Ini dia mereknya Jarni, lintas benua. Ini ukurannya 18-20 juga untuk mesin-mesin besar. Nah, kalau dilihat ini besar, kalau ini tidak terlalu besar, cuma makanannya fungsinya sama. Nah, kita perjelas dulu yang jenis kipas seperti begini. Kalau kipas seperti begini, kalau awal kita beli, dia kan tidak terlalu mau mengisap. Tidak terlalu mau mengisap, pengertian katanya dia kadang-kadang mau mengambang, naik ke atas, mengambung. Nah, kalau waktu ngikirnya diusahakan yang daun di sini direbahkan ke sini, direbahkan ke sini. Dari sini direbahkan ke sini. Bagaimana caranya kita ngikir supaya dia bisa dari bentuk begini jadi ke belakang begini. Nah, itu dia kipasnya supaya dia bisa tenggelam. Dalam arti pada waktu ditarik gasnya dia ngisap ke dalam. Nah, cuma kalau ada kipas yang terlalu mengisap ke dalam, nah, usahakan daun belakang ini kasih maju ke sini. Nah, kasih maju ke sini. Nah, seperti tangan saya itu tekuk ke sini. Nah, itu biasanya dia itu nggak mau tenggelam, dia pasti mengambang itu. Nah, tekniknya begitu. Kedua, kalau kita sudah motong bentuk, kipas itu juga bagus, makanannya bagus, cuma terlalu berat. Ujung ini kan kebanyakan orang dia potong. Ujung ini dia potong atau dia perkecil kembali daun ini supaya makanannya lebih ringan. Sebenarnya ada caranya supaya tidak dipotong, cuma usahakan yang ujung ini ditekuk ke bawah ke sini. Jadi bentuknya kalau lurus begini jadi begini ujungnya ini.
Nah, itu untuk meringankan kipas. Jadinya kipas tidak dirubah, cuma dia berubah ringan. Cuma hati-hati pada waktu menekuknya. Makanya pada waktu bikin kipas begini, kalau memang dasar daunnya besar, usahakan waktu dikerok dia bentuknya sudah turun ke bawah sini. Nah, begitu caranya pengerokan kipas yang jenis begini. Mudahan saudara yang merequest itu, yang di WA, yang di TikTok itu paham tujuannya saya. Nah, ada juga yang bertanya, kenapa bang kipasnya modelnya lain daripada yang lain, kalau rata-rata orang kan di sininya seperti ini. Kalau saya itu tergantung selera. Kalau saya memang tidak senang yang seperti begitu, karena memang saya senang seperti ini, dan ciri khas saya membuat kipas ya seperti ini. Hampir rata-rata saya kipas bikin seperti ini. Nah, ini dia. Kalau seandainya tadi ini sudah ditekuk ke bawah sini masih berat, nah daun yang di belakang inilah yang dipotong sedikit di atas sini. Nah, jangan dibuang ujungnya ini aja sedikit dibuang. Sedikit-sedikit dibuang, baru dites lagi. Jangan langsung banyak, karena kipas ini lebih baik berat sedikit daripada ringan. Karena kalau dia berat sedikit kita masih bisa membuang, kalau sudah ringan kita sudah susah mengerjakannya. Karena kalau maupun dikerok, dikembalikan makanannya kan ini sudah terlalu tipis, kemungkinan besar sudah bisa pecah. Jadi pada waktu mengeroknya itu, kalau usahakan awal bikin kipas jangan langsung terlalu ringan, lebih baik berat, dikurangin sedikit demi sedikit. Karena kalau langsung bikin ringan, kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa di kipas itu. Seandainya pun bisa kita kikir, kemungkinan besar daun yang ada ini sudah tipis. Nah, masalah tipis dengan tidaknya daun seperti begini atau kipas seperti begini, karena ini bukan stainless, ini kipas biasa yang banyak dijual. Dia tidak ada pengaruh masalah mau tebal, mau berat, mau ringan, tidak ada. Dia asalkan sudah bagus makanannya, sudah mantap itu di mesin ketinting dia. Nah, oke. Mudahan saudaraku yang merequest di TikTok, di WA itu yang tadi malam mengerti dan paham, karena sudah bertanya, saya sudah berjanji mau bikinkan videonya itu. Nah, satu lagi kita jelaskan masalah kipas seperti begini. Nah, kipas yang seperti begini yang kebanyakan dipakai pembalap. Hampir rata-rata pembalap yang dipakai. Cuma ada juga jenis kipas yang besar dia pakai. Oke, ini kan yang ukuran standar biasa, yang panjang 7 cm 8 cm botunya ini. Ini namanya botu. Kalau kita di sini enggak tahu teman-teman yang jauh. Nah, ini juga kurang lebih 7 cm, karena ini sudah terpotong, main 6 cm aja lagi nih, karena kita cari bagusnya. Nah, kalau ini masih murni 7 cm lebih nih, karena ini tidak dirubah belakangnya sama depannya. Nah, rata-rata yang memakai kipas begini orang-orang yang suka membalap, hobi membalap. Nah, itu dia. Ada juga yang lebih besar daripada ini. Oke, sebentar dulu kita kasih lihat ya. Kita lanjut lagi. Kipas yang mau saya ambil, saya lupa naruhnya, cuma bentuknya kurang lebih seperti ini dia, cuma dia daunnya lebih besar, yang belakangnya ini lebih besar daripada ini, yang kebanyakan dipakai orang yang sering saya lihat di TikTok. Nah, ini cara pengerokannya beda daripada yang tadi. Kalau ini waktu dikerok jangan terlalu banyak membuang di sini, karena ini hampir rata-rata tidak dikerok ini. Yang dikerok yang di daerah sini. Nah, cuma usahakan daunnya ini jangan pernah mundur ke sini. Usahakan daun ini majunya ke depan sini, ke depan sini. Nah, usahakan dia memutar ke sini. Karena kalau kipas seperti ini, bentuknya seperti ini rebah ke belakang sini, ke sebelah sini, itu ndak bakalan bisa bagus.
dia pasti mau mengambang, bahkan bisa membanting. Nah, apalagi orang yang memakai setir bukan tanam, dan pengertian tidak tanam itu mesin menempel saja di atas perahu, tidak mati. Pakai kalau yang tanam masih bisa, karena dia tidak bisa kemana-mana, karena dia pakai kokar kan. Kalau mesin tanam itu pakai kokar, dia pakai kokar as, namanya asnya itu, asnya ditanam diikat mati, itu namanya jenis tanam. Kalau yang bukan jenis tanam itu beresiko. Kalau kipas seperti ini tidak mengerti pembuatannya, makanya cara pengerokannya, kipas ini dikeroknya mundur ke sini. Usahakan daun ujung ini bisa melengkung ke sini. Jangan sampai mengeroknya larinya ke sini, karena ini jenisnya beda, dia lebih condong ke belakang ini. Berarti kalau posisinya dia ini ke posisi daun ini kita rebahkan ke sini. Nah, pada waktu turun kan ke sungai, karena daun ini tadi mundurnya ke sini. Ini kan cuma contohnya, pada waktu turun ke sungai kan, kalau kita betul-betul perhatikan dia kan bentuknya begini dia. Jadinya dia tidak bisa nendang air, malahan mukul air dari bawah naik ke atas. Nah, itu yang mengakibatkan kipas begini sering mengambung. Nah, makanya ini dikeroknya ke sini. Ini diusahakan daun ini bengkok ke sini, ke belakang sini. Nah, kalau dia bengkok seperti ini, nah pada waktu dia turun ke sungai kan dia pukulannya pas ini. Nah, posisinya kan kurang lebih di sungai itu dia begini. Nah, jadinya kalau ini daun ini mundurnya ke belakang sini, posisinya dia kurang lebih begini nanti di dalam air, makanya dia tidak pernah akan baik. Oke saudaraku, itu dia caranya pengerokannya. Juga kedua, ujungnya ini usahakan ditekuk sedikit, jangan terlalu banyak, sedikit. Waktu pembikinannya dikerok, dikikir miring ke bawah sini. Seandainya pun terjadi berat jenis kipas begini, jangan dibuang di depan sini, tetapi perkecil di daerah sini sampai ke belakang sini. Cuma ininya jangan dibuang, dari ujung ini aja yang diperkecil seperti begini. Oke, sedikit demi sedikit harus dicoba lagi, dites lagi. Begitulah caranya jenis kipas begini. Nah, kipas itu dilihat juga apakah perahu kita ini terlalu berat atau terlalu ringan. Kalau terlalu berat, kipas itu daunnya diperkecil, jangan terlalu besar. Nah, itu dia. Kalau dia perahunya ringan, daunnya dikasih besar. Oke, begitu. Yang sudah merequest terima kasih banyak, sudah menonton terima kasih banyak, sehat selalu, murah rezeki. Yang sudah membantu subscribe, like dan share, jangan lupa kembali untuk subscribe, like dan share. Oke. Ya, itu dia. Nah, satu lagi, ada yang merequest masalah kipas kuningan dengan kipas putih. Terus terang saja bang, kalau saya malah tidak condong memakai kipas kuningan, karena kipas kuningan ini hampir rata-rata pernah saya coba, setengah dari awal kita menggas sampai setengah gas itu dia bagus makanannya, tapi di atas setengah ke atas dia sudah ngelos, karena bentuk kuningan ini kan sama kipas biasa putih yang aluminium itu kan beda dia. Jadi makanya saya tidak pernah condong memakai kipas kuningan ini, karena hitungannya kipas kuningan ini nomor satu, dia juga terlalu berat. Dia kalau sudah di atas setengah gasnya, dia sudah tidak makan terlalu di air, dia kurang pendorongan, karena mungkin pengaruh karena dia lebih licin atau lebih bagaimana, saya juga tidak paham. Kedua, kalau memakai kipas kuningan ini, usahakan kipasnya jangan terlalu ringan, karena hampir rata-rata kejadian yang banyak saya kerjakan di bengkel saya ini, yang bikin jebol mesin ini hampir rata-rata kipas kuningan,
karena sudah mesin besar memakai kipas daun kecil, begitu full gas dia akan cuma mesin teriak, tidak ada dorongan. Itulah yang kebanyakan mengakibatkan stang atau tangannya gerensap yang memegang piston itu patah tebu, akhirnya mesin bisa extraneous. Nah, cuma terserah yang suka memang sering memakai kuningan juga tidak apa-apa, karena mereka juga paham akan pekerjaan kipas-kipas seperti ini. Kalau saya juga tidak terlalu condong kalau di kuningan, walaupun saya paham juga bikinnya. Kebanyakan saya bikinkan cuma orang, kalau orang lagi nyuruh saya, itu pun kuningan ini saya kebanyakan juga kadang-kadang tidak terlalu mau mengerjakan, menolak juga sedikit, karena masalahnya pengaruhnya besar. Cuma keuntungannya dia tidak mudah patah, walaupun kena kayu palingan dia bengkok. Karena kipas kuningan ini juga tidak bisa dikikir setipis mungkin, karena kadang pernah saya alami kalau dia tipis betul, tekanan mesin lebih besar, dia bisa melengkung sendiri atau patah sendiri. Itu dia bang, bukannya kita ini melajari masalah kipas, mungkin banyak yang lebih pintar daripada saya, cuma karena berhubung ada saudara kita yang tanya bagaimana bang tutorialnya masalah kipas, ya mudahan ilmu yang saya bagikan ini berguna, bermanfaat buat orang yang tidak mendahului yang sudah pintar, yang senior. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, dan share. Mudahan dengan video ini saudara yang bertanya itu lebih jelas, karena saya sudah tidak bisa menjelaskan di WA, karena tidak mungkin. Lebih baik begini, lebih paham caranya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.